Salam, selamat pagi Bapak Ibu. Kita kembali pada minggu hari ini untuk mengikuti kebaktian online kita. Kita siapkan hati kita mau memuji Tuhan. Biarlah pagi hari yang penuh sukacita ini kita benar-benar datang untuk menikmati hadirat Tuhan. Sebelum kita memulai ibadah kita, terlebih dahulu kita berdoa bersama-sama. Bapa Surgawi, kami sangat mengucap syukur Tuhan buat penyertaan-Mu sepanjang minggu ini bagi kami semua. Kami tahu itu semua karena anugerah kasih setia-Mu bagi kami. Tuhan, sebentar kami mau ibadah ini. Tuhan, Engkau berkati, Engkau pimpin setiap anak-anak-Mu yang mengambil pelayanan hari ini. Bahkan juga sebentar hamba-Mu yang akan memberitakan firman-Mu. Biarlah Engkau berkata, Engkau urapi ya Tuhan. Supaya setiap firman yang diberitakan menjadi benih yang buat kami untuk berbuah-buah di hadapan-Mu. Menghasilkan buah yang baik di hadapan Tuhan. Terima kasih Bapa. Kami mau memulai ibadah ini di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Amin. Tuhan, Engkaulah penyelamat kami. Engkaulah perlindungan kami. Tiada yang seperti Engkau Tuhan. Mari umat Tuhan kita angkat pujian ini. Dengan segenap hati katakan di hadapan Tuhan. Yesus, Engkau penyelamat. Kekuatan kami. Amin. Biarlah semua yang bernafas tak berhenti menyembah-Mu. Nyanyi dan bersoraklah bagi Dia, pujian hormat kuasa bagi
di rumah, naikkan syukurmu di hadapan Tuhan. Katakan, nyanyi dan bersoraklah bagi Dia, pujian hormat kuasa bagi Raja. Gunung tunduk, laut bergelora, mendengar namamu. Oh, bersuka atas perbuatanmu. Selamanya kami kasihi Kau Tuhan. Tiada janji seperti yang ada padamu, seperti yang ada padamu. Tiada janji seperti yang ada padamu. Tiada janji seperti yang ada padamu. Haleluya, haleluya. Mari umat Tuhan, kita berikan kemuliaan bagi Tuhan. Amin. Kami mau bersorak bagi Tuhan. Kami mau bermazmur bagi Tuhan. Dengan hati yang bersukacita. Mari Bapak Ibu kita tepuk tangan. Yang ada di rumah, mari kita bersukacita bersama-sama. Katakan, kami mau bermazmur, mengangkat suara, memuji sembah agung nama Yesus. Nama yang ajaib, kuasa yang heran, yang memberi kemenangan. Awan kemuliaan, haleluya. Umat Allah bersukacita, semua makhluk memuji Tuhan. Puji sorak haleluya. Kami mau bermazmur bagi Tuhan. Kami mau bermazmur, mengangkat suara, memuji sembah agung nama Yesus. Nama yang ajaib, kuasa yang heran, yang memberi kemenangan. Amin. Hadiratnya datang, umat Allah bersukacita. Semua makhluk memuji Tuhan. Puji sorak haleluya. Penting kampus kecapi, gendang rebana bunyi, harmoni bangunkan jiwa. Semua bunyi-bunyian, semua alat musik, dirikan hidup pujian. Bersorak glory, bersorak hosana, bersorak glory, glory bagi Sang Raja. Haleluya. Amin. Tuhan, kami mau berglory bagi Tuhan. Katakan, kami mau bermazmur, mengangkat suara, memuji sembah agung nama Yesus. Nama yang ajaib, kuasa yang heran, yang memberi kemenangan. Awan kemuliaan, hadiratnya datang, umat Allah bersukacita. Semua makhluk memuji Tuhan. Puji sorak haleluya. Hentikan musuh sepi, gendang rebana bunyi, harmoni bangunkan jiwa. Semua bunyi-bunyian, semua alat musik, dirikan hidup pujian. Katakan, bersorak glory, bersorak hosana, bersorak glory, glory bagi Sang Raja. Peti kampus kecapi, gendang rebana bunyi, harmoni bangunkan jiwa. Semua bunyi-bunyian, dirikan hidup pujian. Bersorak glory, bersorak hosana, bersorak glory, glory bagi Sang Raja. Glory, glory bagi Sang Raja. Glory bagi Sang Raja. Haleluya. Glory bagi Sang Raja. Terima kasih Tuhan, sebentar lagi kami mau mendengarkan kebenaran firman-Mu. Kami mau menyiapkan hati kami Tuhan. Tuhan tolong kami, karena kami tahu Tuhan, hari-hari ini singkat. Ajar kami
untuk tetap ada di dalam hadirat-Mu. Amin, amin. Ingatkan kami selalu Bapa. Haleluya. Sama-sama kita naikkan pujian ini. Tuhan tolong ingatkanku terus. Tuhan tolong ingatkanku terus. Hidup di bumi seperti arus, tak henti mengalir menuju lautan, hamparan luas keabadian. Langit bumi semuanya tergoncang. Tiada yang tetap bertahan, segalanya menjadi genangan api, kebinasaan tak bertepi. Tuhan ajarku, Tuhan ajarku menghitung hari, singkat tak tahu kapan akhirnya. Tuntun kami Tuhan, tuntun aku sampai sempurna, berkenan di hadapan Bapa. Amin. Tuntun kami berkenan di hadapan-Mu Yesus. Mari umat Tuhan dengan segenap hati katakan, sungguh-sungguh dengan segenap hati, Tuhan tolong ingatkan ku terus. Amin. Hidup di bumi seperti arus, tak henti mengalir menuju lautan, hamparan luas keabadian. Langit bumi semuanya tergoncang. Tiada yang tetap bertahan, segalanya menjadi genangan api, kebinasaan tak bertepi. Tuhan ajarku, Tuhan ajarku menghitung hari, singkat tak tahu kapan akhirnya. Tuntun aku sampai sempurna, berkenan di hadapan Bapa. Tuhan ajarku, Tuhan ajarku menghitung hari, singkat tak tahu kapan akhirnya. Tuntun aku sampai sempurna, berkenan di hadapan Bapa, berkenan di hadapan Bapa, berkenan di hadapan Bapa. Terima kasih Tuhan. Amin. Amin. Shalom saudara sekalian, selamat hari Minggu. Kita akan belajar kebenaran firman pada pagi ini untuk melepaskan diri dari segala hal yang Tuhan tidak suka. Mari kita siapkan hati kita, pikiran kita, seluruh keberadaan kita. Di minggu pagi yang cerah ini atau yang indah ini, mari kita berdoa. Bapa di surga, mohon berkat-Mu Tuhan atas kami semua. Jadikan pagi ini pagi yang penuh berkat buat kami semua. Pagi yang penuh dengan kebenaran firman-Mu.
Biarlah setiap yang lemah dikuatkan, yang sedang sedih dihiburkan. Biarlah setiap kami dicerahkan dari pikiran kami yang tidak benar. Pakai mulut hamba-Mu untuk menyampaikan kebenaran ini. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Amin. Bapak Ibu sekalian, kita sudah sering mendengar kata pelepasan. Tetapi biasanya pelepasan yang dimaksud itu tidak holistik, tidak alkitabiah, atau sebagian saja alkitabiahnya. Tidak lengkap, makanya tidak holistik. Pagi ini kita akan bicara soal pelepasan yang tuntas, yang holistik. Ya. Kalau seseorang dilepaskan, biasanya pengertian orang adalah dilepaskan dari pengaruh roh-roh jahat. Atau dari pengaruh ikatan-ikatan okultisme. Seperti roh jahat, jimat, mistis, dukun, dan sebagainya. Ada banyak orang yang memang perlu dilepaskan kalau terikat pada hal-hal itu. Tapi kalau setelah dilepaskan tidak ada follow up apa-apa, maka itu tidak ada gunanya. Atau sekali gunanya. Nah, tentu saja yang dilakukan itu benar, tapi belum lengkap. Banyak orang tidak percaya juga adanya pengaruh roh jahat ini. Padahal faktanya jelas. Faktanya ada guna-guna pengaruh jahat, kerasukan setan, itu fakta nyata. Nah, kalau pelepasan hanya urusannya itu, belum tuntas. Tapi ngomong-ngomong kenapa ya kok masih ada orang yang terikat dengan okultisme? Seolah-olah kutuk masih ada dalam dirinya. Padahal kita tahu salib Kristus sudah mematahkan segala kutuk. Coba kita baca dulu Kolose 2 ayat 14. Kolose pasal 2 ayat 14. Kolose 2 ayat 14. Ya. Dengan menghapuskan surat hutang yang oleh ketentuan-ketentuan hukum mendakwa dan mengancam kita, dan itu ditiadakannya dengan melakukannya pada kayu salib. Semuanya itu ditiadakan oleh Tuhan Yesus. Dengan cara apa? Dengan cara memakukannya pada kayu salib. Jadi kayu salib sebenarnya sudah menghapuskan surat hutang. Menghapuskan segala kutuk yang mengancam kita semua. Itu kebenarannya. Coba kita baca lagi Galatia pasal 3 ayat 13. Kristus telah menebus kita dari kutuk hukum Taurat dengan jalan menjadi kutuk karena kita. Sebab ada tertulis, terkutuklah orang yang digantung pada kayu salib. Yang digantung itu maksudnya yang tergantung di kayu salib. Itu adalah orang yang terkutuk. Padahal Tuhan Yesus tidak terkutuk. Tidak ada salahnya sama sekali. Artinya ia menggantikan tempat kita. Jadi segala kutuk sudah dipaku di kayu salib. Harusnya manusia sudah bebas dari kutuk. Kita selesaikan 1 Korintus 6 ayat 19. 1 Korintus 6 ayatnya yang ke-19. Atau tidak tahukah kamu bahwa tubuhmu adalah bait Roh Kudus yang diam di dalam kamu. Roh Kudus yang kamu peroleh dari Allah dan bahwa kamu bukan milik kamu sendiri. Jadi kita semua ini bukan milik kita lagi. Sudah dibeli lunas oleh Tuhan Yesus. Tentu saja segala kutuk sudah lepas. Karena sudah menjadi milik Tuhan. Ini jelas loh padahal, eksplisit. Di ayat 20-nya,
Sebab kamu telah dibeli dan harganya telah lunas dibayar. Karena itu muliakanlah Allah dengan tubuhmu. Jadi sudah lunas semuanya. Tidak ada hutang, tidak ada kutuk, tidak ada segala macam yang semacam itu. 1 Korintus 7 ayatnya yang ke-23. Sama. Kamu telah dibeli dan harganya telah lunas dibayar. Karena itu, janganlah kamu menjadi hamba manusia. Jangan jadi hamba manusia lagi. Kita sudah ditebus, harus jadi hamba Tuhan. Ya. Kalau kita baca ayat-ayat berikut ini, kita sudah tahu bahwa kita jadi milik Tuhan dan kita sudah bebas dari segala macam kutuk, segala macam ancaman hutang dan sebagainya. Tetapi pertanyaannya, mengapa masih ada banyak orang yang terikat dengan segala macam kutuk, okultisme, jimat, roh jahat, dan sebagainya. Mengapa? Jawabannya cuma satu, bukan salah Tuhan. Karena manusianya yang tidak mau menerima anugerah Tuhan. Karena manusianya yang mendekat kepada hal-hal seperti itu. Hari gini masih pergi ke dukun. Sudah jadi Kristen masih suka ke dukun. Masih suka hal-hal mistis, okultisme. Ada yang bercerita sama saya, ini mengerikan. Ada seorang pengkhotbah yang kalau mau khotbah, dia pergi ke dukun dulu. Minta jimat, biar khotbahnya mantap. Coba bayangkan saudara, betapa gilanya dia pikirannya. Mau khotbah minta ke dukun jimat, supaya mantap katanya khotbahnya. Waduh, ini benar-benar sesat. Ini orang yang tidak takut Tuhan. Sebenarnya ia tidak percaya kepada Tuhan. Masa mau mengkhotbahkan firman Tuhan, bisa-bisanya minta jimat ke dukun. Nggak masuk akal ya Bapak Ibu ya. Kecuali satu, ia tidak menghormati kekudusan Tuhan dan ia tidak percaya bahwa yang ia khotbahkan itu benar. Banyak orang terikat oleh hal-hal okultisme dan sebagainya itu karena salahnya sendiri. Kenapa ia masih datang kepada roh-roh jahat dan sebagainya? Masih ada banyak orang yang datang kepada hal-hal minta kekayaan. Ya kalau demikian ya ia terikat lagi. Bukan berarti salib tidak ada kuasanya. Karena manusianya yang menyerahkan diri kepada kegelapan. Makanya ia terikat. Nah, untuk orang-orang seperti ini, ketika ia mau bertobat lagi, maka ia butuh pelayanan pelepasan. Atau kalau ia benar-benar bisa bertobat sendiri, ia akan mengalami pelepasan juga. Tapi kalau minta pertolongan seorang hamba Tuhan, boleh juga, enggak masalah. Jika pelayanan hanya mengusir roh jahat atau melepaskan seseorang dari pengaruh okultisme, itu relatif mudah. Kenapa? Sebab kuasa Tuhan pasti lebih besar daripada seluruh kuasa yang ada di bumi, di langit manapun. Sebab kalau kita menengking dalam nama Yesus, roh jahat pasti takut, asal kita hidup benar, hidup kudus. Jadi relatif mudah. Yang jadi masalah itu bukan itu Bapak Ibu. Coba Bapak Ibu bayangkan seorang yang kerasukan setan. Kerasukan setan. Lalu kita tengking ia. Dalam nama Yesus setan keluar. Setannya keluar. Roh jahatnya keluar. Tapi yang ada di situ masih ada orang jahatnya. Ia sendiri masih jahat. Itu tidak bisa ditengking.
ialah yang harus berubah. Bertobat, belajar, berbelok arah dari arah yang salah ke arah yang benar. Ini sulit. Persoalannya adalah pada manusianya, pada kitanya. Roh jahat gampang diusir. Tapi pikiran jahat dari seseorang, hati yang jahat, keinginan-keinginan yang banyak, yang jahat, itu sulit. Itu tidak bisa diusir dengan tengkingan. Itu tidak bisa diusir dengan doa. Itu harus melalui proses panjang. Pertobatan demi pertobatan. Pembelajaran akan kebenaran firman yang panjang. Pengalaman hidup bersama Tuhan yang akan makan waktu seumur hidup bahkan. Nah, ini sulit. Itulah sebabnya Alkitab berkata kalau engkau punya iman sebiji sesawi saja, gunung pindah. Itu bukan artinya kalau kita beriman kita pindahkan saja gunung-gunung. Bukan. Sesuatu yang sulit menjadi mungkin jika kita punya iman, bahkan sebiji sesawi. Karena iman sebiji sesawi akan bertumbuh menjadi pohon iman yang besar sekali. Yang kuasanya tak terbatas. Ya. Itulah sebabnya dalam Yohanes 1 ayat 12 dikatakan demikian. Tetapi barang siapa yang menerimanya diberi kuasa supaya menjadi anak-anak Allah. Nah, menjadi anak-anak Allah inilah tujuan utama dari semuanya ini. Bukan hanya beragama, tapi menjadi anak-anak Allah. Pernah ada seorang ibu yang membawa anaknya. Kemudian saya layani, anak ini sudah main silet tangannya. Tangannya disilet-silet mau bunuh diri. Padahal masih remaja. Lalu saya tanya ke anak ini, kenapa kamu silet-silet tanganmu? Aku disuruh bunuh diri. Siapa yang suruh? Ada pokoknya di kupingku. Waduh, kenapa begini ini? Nah, lalu yang kedua, rambutnya itu tidak pernah disisir. Mamanya bilang, ini gak mau nyisir lagi Pak. Padahal ini cewek. Saya bilang, kenapa kamu gak mau sisir? Saya kalau sisir takut Pak. Loh takut apa? Kalau saya lihat cermin, saya bukan lihat diri saya. Saya lihat seorang nenek-nenek sedang ketawain saya. Waduh, kok bisa begini? Ini kemungkinannya ada dua nih Bapak Ibu. Yang pertama, roh jahat masuk. Yang kedua, schizofrenia. Yang ketiga, dua-duanya roh jahat dan schizofrenia. Waduh, wah ini berat nih. Ini datang dari keluarga yang tidak percaya Tuhan Yesus. Lalu sedang dialog, anak ini manifestasi. Anak ini keluar roh jahatnya. Dia berubah. Dia lihat saya begitu. Langsung saya tahu ini. Saya tengking dia. Dalam nama Yesus, diam, keluar. Roh jahat itu keluar, dia sadar lagi. Tapi saya tahu, roh jahat mudah dikeluarkan. Tapi kalau ia masih mengalami schizofrenia, itu tidak bisa ditengking sembarangan. Harus melalui proses panjang pemulihan jiwanya, pemulihan pola pikirnya, pola hidupnya. Saya katakan sama mamanya, mau enggak anak ini sembuh total? Mau. Baik. Satu-satunya cara hanya satu. Jadikan ia anak Allah. Kalau ia jadi milik Kristus, maka roh jahat tidak berkuasa. Kalau ia berpikir dengan kebenaran, maka schizofrenianya pasti sembuh. Tentu saja jawabnya mau sembuh. Caranya cuma itu, saya
Saya katakan sama mamanya. Mamanya pulang dengan anak ini dan saya pesan, jangan lupa serahkan anak ini kepada Tuhan. Sang mama dan anak ini pulang. Tapi tidak kembali lagi. Setelah sampai di rumah ia telepon saya, Pak saya tidak percaya. Waduh ya saya tidak bisa memaksa ya. Saya tidak tahu apa yang terjadi sampai hari ini. Si jahat atau roh jahat ini sangat bahaya. Schizofrenia juga bahaya. Kalau pola pikir seseorang sudah dipengaruhi oleh kejiwaan, itu berbahaya. Disuruh bunuh diri, silet-silet tangan, disuruh lompat biasanya. Dari genteng itu disuruh lompat. Itu sudah sering saya ketemu dengan penderita schizofrenia atau yang roh jahat masuk. Gejalanya mirip. Disuruh lompat dari atas, suruh bunuh diri. Banyak orang dipengaruhi oleh roh jahat, kasihan. Masalahnya sebagian orang Kristen juga merasa sudah selamat. Bukannya kita berusaha menolong banyak orang, malah keselamatan Tuhan yang tentukan. Keselamatan Tuhan yang inisiasi, yang mulai. Tapi kita harus ikut dalam proyek keselamatan itu. Menjadi saksi Kristus sampai kemana kita pergi. Untuk apa? Supaya banyak orang diselamatkan. Amin ya. Kita itu harus sadar dan berubah. Kisah Rasul 3 ayat 19. Sebab kalau Kristus mati di kayu salib tapi kita tidak mau sadar dan berubah, kita tidak selamat. Selamat itu karena Kristus mati di kayu salib dan kita mau berubah dan sadar, bertobat. Keselamatan itu bukan ditentukan Tuhan, nasib gitu, bukan. Keselamatan itu Tuhan yang berikan, kita yang meresponi. Kalau manusia menolak, tidak ada keselamatan buatnya. Atau pasif menunggu diubah oleh Tuhan. Tidak, kita yang harus berubah dan sadar. Amin ya Bapak Ibu ya. Berubah dari apa? Satu, ingat, pelepasan yang holistik itu, kita harus melepaskan kedagingan kita. Kedagingan itu soal makan minum yang tidak benar. Soal seks yang tidak benar. Harus dilepaskan kedagingan itu. Jangan roh jahatnya pergi tapi kedagingannya masih ada. Manusianya masih kedagingan. Binasa, tidak ada gunanya pelepasan itu. Harus dilepaskan kedagingannya dari seseorang, dari manusia, dari kita semua. Harus dilepaskan kejiwaan yang tidak benar itu, keinginan mata, keangkuhan, dan segala keinginan yang Tuhan tidak suka. Yang berikutnya, pelepasan itu seseorang harus mengalami pelepasan dari segala kepahitan yang disimpan di hati. Luka hati, trauma, dendam. Di antara Bapak Ibu ada yang masih dendam ini. Ada banyak orang sakit hati di masa lalunya terhadap seseorang. Entah terhadap pasangan hidup, entah terhadap sahabat yang menyakiti hatinya, mengkhianati hidupnya. Ada banyak orang yang menyimpan dendam, sakit hati. Trauma karena diperlakukan tidak adil. Karena dianiaya, karena bencana. Harus dilepaskan semua ini. Karena semua kita pasti mati. Jadi jangan terikat pada masa lalu, apapun bentuknya. Dunia ini memang tidak bisa diharapkan. Jadi lepaskan. Kalau ada di antara saudara yang dulu diperkosa, lepaskan rasa bersalah. Tidak ada, itu bukan salahmu. Tuhan tidak anggap tubuh kita najis, tubuh kita bait Allah ketika kita bertobat. Amin. Yang menyimpan sakit, dendam, kepahitan, lepaskan, tidak ada gunanya. Malah jadi penyakit nanti.
penyakit kanker, sirosis, dan ditolak Tuhan. Barang siapa tidak mengampuni sesamanya, tidak diampuni. Ayo lepaskan Bapak Ibu, lepaskan semua itu. Ya. Lepaskan segala trauma, apapun penyebabnya. Lepaskan kedagingan kita. Jangan terikat pada makan minum yang tidak benar, seks yang tidak benar. Lepaskan keangkuhan. Lepaskan, sembuhkan segala sakit jiwa kita. Ayo kita sembuh. Hidup cuma satu kali. Ayo kita nikmati bersama Tuhan. Ayo kita angkat beban, pikul salib kita, tapi dengan semangat, dengan hati yang gembira. Sebab semuanya kita lakukan bersama Tuhan. Amin. Ya, haleluya. Biarpun kita banyak masalah, kita tetap happy. Karena kita bersama Tuhan. Karena Tuhan bersama kita. Dalam suka maupun duka. Wah, sebenarnya hidup ini memang menarik. Cuma banyak orang tidak mengerti. Saya merasa hidup ini menarik dari dulu. Sebab Tuhan beserta kita. Banyak masalah? Banyak. Tapi Tuhan beserta kita. Dan itu lebih dari cukup. Kita percaya bahwa di akhir hidup kita, Tuhan akan tersenyum. Amin. Lepaskan semuanya, tidak ada gunanya disimpan. Ada orang yang menyimpan dendamnya itu sampai mau mati loh. Padahal orang yang menyebabkan dia sakit sudah bertobat dan sudah meninggal lama. Dia masih sakit hati. Yang begini tidak bisa ditengking. Yang begini kitanya yang harus bertobat. Kitanya yang harus berubah pola pikirnya. Kitanya yang harus minta ampun sama Tuhan. Kitanya yang harus mengerti firman. Bahwa tanpa pengampunan tidak ada pengampunan juga. Tanpa kita mengampuni sesama dan mengasihinya, kita tidak diampuni dan dikasihi oleh Tuhan. Ya, hukum tabur tuai. Lukas 14 ayat 33. Bapak Ibu kalau baca Alkitab ya, jangan cuma diaminkan di mulut. Mari kita aminkan dalam seluruh hidup kita. Lukas 14 ayat 33. Demikian pula lah tiap-tiap orang di antara kamu, ini kata Tuhan Yesus nih, yang tidak melepaskan dirinya dari segala miliknya tidak dapat menjadi muridku. Tidak melepaskan dirinya dari segala miliknya. Apa sih milik seseorang yang harus dilepaskan itu? Ya semuanya itu. Hartanya. Meskipun memiliki jangan merasa memiliki. Supaya bisa digunakan untuk kemuliaan Tuhan. Apalagi yang menjadi milik seseorang. Enggak, ini aku memang begini. Nah itu milikmu itu. Aku memang sombong sejak lahir dari sononya. Itu harus dilepaskan milikmu itu. Milik yang enggak benar semua itu. Karakter milikmu itu. Harus dilepaskan. Kesombongan. Merasa rendah diri. Dendam, trauma dan sebagainya. Jangan dimiliki semua itu. Lepaskan. Lepaskan semua beban dan dosa. Supaya kita bisa jadi murid Kristus. Gak bisa jadi murid Tuhan, gak mengerti kebenaran. Gak mengerti kebenaran akan terikat terus, tidak bisa merdeka. Ya. Yohanes 8 ayat 31 sampai 32. Yohanes 8 31 sampai 32. Ini perkataan-perkataan Tuhan Yesus ini jarang dibaca hari-hari ini. Padahal ini inti kebenaran. Tuhan Yesus berkata begini.
Maka katanya kepada orang-orang Yahudi yang percaya kepadanya, jikalau kamu tetap dalam firman-Ku, kamu benar-benar adalah murid-Ku. Kalau kamu belajar firman terus dan hidup menurut firman itu, kamu benar-benar adalah murid-Ku. Dan kalau kamu begitu, dan kamu akan mengetahui kebenaran. Dan kebenaran itu akan memerdekakan kamu. Memerdekakan. Melepaskan dirimu dari segala ikatan dosa. Melepaskan dirimu dari ketidaktepatan. Dari kesesatan. Dari hal-hal yang Tuhan tidak suka. Itu maksudnya. Ya. Nah. Makanya firman Tuhan berkata, Yesus mati di kayu salib supaya kita semua, yaitu kita yang telah mati terhadap dosa dan yang kita hidup untuk kebenaran, kita sembuh. Sembuh atau lepas dari penyakit apa? Kesesatan. Itu. Jadi pelepasan yang sebenarnya atau yang holistik itu dalam segala hal, bukan hanya roh jahat. Jadi kalau kita masih menyimpan hal-hal yang memiliki hal-hal yang tidak berkenan di hadapan Tuhan, itu belum mengalami pelepasan yang utuh, yang holistik, yang alkitabiah. Ya. Lepaskan segala milikmu, kata Tuhan Yesus. Segala milik ini bukan hanya aset, tapi termasuk seluruh keberdosaan kita. Seluruh sifat-sifat keberdosaan kita. Lepaskan, bebaskan semua itu. Itu maksudnya. Begitu ya Bapak Ibu ya. Hidup ini pilihan sebenarnya. Dalam segala hal kita harus memilih. Apakah kita mau di pihak Tuhan atau bukan di pihak Tuhan. Di dalam firman Tuhan Matius 6 ayat 24 dan Lukas 16 ayat 13. Di situ kita harus memilih. Kita mau pilih Tuhan atau pilih mamon. Banyak orang terikat terhadap mamon. Sehingga membaca firman pun bisa salah. Masa membaca firman begini, bersahabatlah dengan mamon yang tidak jujur. Padahal kalimatnya tidak demikian. Bersahabatlah dengan mempergunakan mamon yang tidak jujur. Bersahabat dengan siapa itu maksudnya? Tentu dengan Tuhan. Mempergunakan mamon. Nah, kalau seseorang terikat pada mamonnya, ia tidak bisa menggunakan mamonnya untuk bersahabat dengan Tuhan. Mamon itu harus dilepaskan sebagai alat untuk bersahabat dengan Tuhan. Jangan merasa memiliki. Semua yang ada pada kita itu milik Tuhan. Ya. Orang yang belum lepas dari segala miliknya itu, ia pasti hidupnya letih lesu dan berbeban berat. Pasti. Karena ia terikat oleh banyak hal itu. Yang merintanginya ikut perlombaan yang diwajibkan. Merintangi banyak bebannya. Apa bebannya? Miliknya itu. Makanya kita jadi mengerti mengapa Tuhan Yesus berkata, lepaskan segala milikmu, kalau enggak kau enggak jadi muridku. Karena seseorang tidak bisa menjadi murid Tuhan sekaligus memiliki beban dan dosa. Kalau kita ikut jadi murid Tuhan Yesus, kita harus pikul salib dan memikul beban yang pekerjaan Tuhan. Itu maksudnya, ya, itulah harga menjadi murid Tuhan. Sayangnya tidak banyak orang mau membayar harganya. Ya, banyak orang tidak mau membayar harganya. Pelepasan yang holistik atau yang alkitabiah itu bukan hanya lepas dari roh jahat, lepas dari beberapa hal, tapi melepaskan diri dari segala hal. Lengkap, barulah pelepasan yang benar itu. Jadi selama ini yang kita dengar pelepasan-pelepasan itu hanya sebagian
dari pelepasan belum lengkap. Pelepasan dari roh jahat bagus, tapi harus ada follow up tindak lanjut berikutnya. Yang lain harus dilepaskan. Sebab lepas roh jahat hanya sebagian kecil. Hanya mula-mula. Berikutnya harus mulai dilepaskan tuh. Sakit hatinya, dilepaskan dendamnya, trauma masa kecilnya, dilepaskan segala miliknya, mamonnya, kepandaiannya, semuanya. Dan mulai belajar sebagai murid Kristus. Barulah bisa lepas dalam arti yang sebenarnya. Barulah bisa merdeka dalam arti yang sebenarnya. Jarang orang mengalami pelepasan total seperti ini. Karena pengertiannya salah. Mereka pikir sudah lepas roh jahatnya. Orang jahatnya yang belum lepas. Manusia jahatnya masih ada. Kita harus lepas dari pikiran-pikiran yang tidak benar, yang sesat. Lepas dari segala perasaan-perasaan yang salah. Yaitu tadi, dendam, kepahitan, trauma, dan sebagainya. Makanya kita harus berpikir seperti Kristus berpikir. Berperasaan seperti Kristus berperasaan. Dan tentu saja melakukan kehendak Tuhan. Lepaskan segala kehendak diri sendiri. Jangan punya keinginan diri sendiri. Lepaskan, kenakan keinginannya Tuhan. Maka tentu hidup kita menjadi berubah total. Maka tentu kita akan memiliki hidup yang berkelimpahan. Yang bermutu tinggi. Dari sudut pandangnya Tuhan. Maka kita semua akan bisa memancarkan terang yang dimaksud. Maka melalui hidup kita orang akan mengecap garam yang dimaksud oleh firman Tuhan. Melalui hidup kita. Kuncinya jadi cuma satu. Ada di kita. Sebab segala sesuatu sudah Tuhan lakukan. Tuhan sudah mati buat kita. Tuhan sudah ampuni dosa kita. Tuhan sudah berikan Roh Kudus diam di dalam kita. Tuhan sudah berikan firman-Nya agar kita mengalami pembaharuan akal budi. Tuhan sudah menyertai kita dalam seluruh hidup kita. Tuhan sudah beserta kita dalam segala hal. Ketika kita berbuat dosa, masih salah, Tuhan tetap menyertai kita. Supaya kita berubah. Tuhan dengan kesabarannya tetap tidak meninggalkan kita. Supaya kita berubah. Tetapi jika kita tidak berubah terus sampai kita mati, maka kita akan binasa. Yang berbahagia adalah orang-orang yang melepaskan diri dari segala miliknya. Karena ia akan mendapatkan yang dimaksud oleh Tuhan Yesus. Kuncinya itu ada di kita. Tuhan sudah lakukan semuanya. Sekarang bagian kita, lakukan bagian kita. Apakah kita mau melepaskan diri? Itu. Kalau kita mempertahankan apa milik kita, maka kita tidak akan lepas. Kalau kita melepaskan diri dari segala milik kita, maka kita akan lepas. Itulah sebabnya Alkitab berkata, apa yang kau ikat di bumi akan terikat di surga. Apa yang kau lepas di bumi akan terlepas di surga. Maksudnya hidup kita ini akan berakibat nanti penghakiman kekal. Sebab setiap kita akan menghadap pengadilan Tuhan. Amin ya. Siapapun kita di antara kita, mau remaja, anak kecil, pemuda, dewasa muda, maupun orang tua yang sudah tua, senior. Jika kita mendengar firman ini, belum terlambat kalau kita semua mau berubah. Lepaskan segala milik kita. Ingat,
milik yang dimaksud tidak hanya mamon. Dilepaskan bukan berarti dijual, dibagi semua orang lalu minta-minta hidup di jalan. Bukan. Lepaskan di sini maksudnya tidak merasa memiliki. Artinya bisa digunakan untuk kemuliaan Tuhan. Jadi yang masih pelit, lepaskan kepelitanmu itu. Yang masih sombong, lepaskan kesombonganmu itu. Gak ada gunanya semua itu. Ayo, jangan dipegangin erat-erat. Semua yang menjadi halangan kita ikut pertandingan itu. Perlombaan yang diwajibkan. Ya, kuncinya ada di hidup kita. Hidup ini pilihan. Kalau kita mau ikut Tuhan Yesus, harus all out. Lepaskan segala milik kita. Jangan pernah berkata, aku memang begini dari dulu Pak. Dari sononya. Gak bisa jadi murid Kristus. Harusnya kita semua, aku mau jadi murid Kristus. Apa biayanya Tuhan? Lepaskan segala milikku, siap Tuhan. Meskipun sulit, aku mau belajar. Mestinya begitu. Tentu saja Tuhan disukakan kalau kita seperti itu. Mari Bapak Ibu, selagi kita masih punya kesempatan, mari kita lepaskan segala milik kita. Dan kita belajar lagi dari nol kebenaran firman. Marilah kita hidup, kita arahkan hidup kita hanya untuk menjadi berkat. Hanya untuk belajar firman. Hanya untuk menyelamatkan banyak orang. Hanya untuk mengasihi banyak orang. Hidup ini jangan disia-siakan. Hidup ini sangat menarik karena banyak tantangan. Hidup di dalam Tuhan banyak tantangan. Mari kita hidup benar. Mari kita hidup kudus, happy bersama Tuhan. Dan bersama orang-orang yang kita kasihi. Dan bersama orang-orang yang seiman. Mari kita kasihi, terutama orang-orang yang seiman. Orang-orang yang tidak seiman pun harus kita kasihi. Ya, karena kasih Tuhan tidak memandang bulu. Mari kita bertobat. Haleluya. Amin. Amin. Bapak Ibu sekalian, Alkitab itu benar-benar ingin kita selamat. Mari kita lepaskan segala milik kita. Percuma semuanya digenggam erat-erat. Ketika kita mati, tangan kita akan melepaskan otomatis. Tidak ada satupun yang bisa dibawa. Ya. Jemaat Pantai Indah Kapuk, GSKI Pantai Indah Kapuk. Jangan lupa kita belajar terus kebenaran firman. Dan juga semua umat Tuhan dimanapun berada, bahkan sampai ke ujung bumi. Dengan ibadah online ini, saya perhatikan ada banyak umat Tuhan di ujung-ujung dunia ikut mendengarkan. Dari San Francisco, dari California maksud saya, dan juga dari seluruh pelosok dunia. Dari India ada saya perhatikan. Dari Singapura, dari Hong Kong, dari Australia, oh ya dari Rotterdam. Kemudian ada lagi dari Portland, di utara California, Portland. Luar biasa. Firman kebenaran sampai ke ujung bumi dengan cara online. Berbahagialah orang-orang yang meskipun online haus dan lapar akan kebenaran. Amin ya. Kita semua akan bertemu lagi nanti di langit baru, bumi baru. Kuatkan hati kita, kuatkan seluruh hidup kita. Persembahkan untuk Tuhan. Mari kita sudahi pertemuan kita, mari kita angkat tangan kita. Bapa di surga, ajari kami terus. Agar seluruh hidup kami berkenan bagi Tuhan. Menyenangkan hati Tuhan. Menyenangkan hati Bapa di surga, menyenangkan Roh Kudus. Terima kasih Tuhan, kami sambut segala berkat yang turun dari surga. Dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus.
Amin. Amin. Sampai jumpa lagi Bapak Ibu sekalian. Tuhan Yesus memberkati. Saat jalanku hampa, Engkau gandengku erat. Saat jalanku sesat, Engkau tarikku kuat. Kala sepi mencekam jiwaku, Engkau bernyanyi untukku. Kala rindu menderu-deru, Engkau datang kepadaku. Permata hatiku, Engkau sangat ku cinta. Permata hatiku, Engkau sangat ku cinta. Permata